Episode 3. Kelahiran dan ngidam. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Seorang gadis yang sebentar lagi akan menjadi seorang ibu tengah berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan putra dan putrinya. Ia menangis bukan karena sakit fisiknya, melainkan karena hatinya yang begitu sakit. Dikala dia berjuang melahirkan sang anak, tiada yang menemaninya. 9 bulan dia menunggu hinaan dari orang-orang, lalu apakah di saat bayi kembarnya lahir, akankah hinaan itu berakhir atau semakin bertambah? Ia hanya bisa pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Ayo nak, teruslah mengejan. Kepala bayinya sudah nampak, ucap bidan kampung. Ah, oek, oek, oek. Alhamdulillah nak, bayi pertamanya laki-laki, ucap bidan tersebut. Aduh bu, perut saya sakit lagi, ucap putri meringis kesakitan. Sebentar nak, di saat saya bilang mengejan, ibu mengejan ya, karena kepala bayinya satu lagi sudah nampak. Iya bu, ucap putri menahan sakit. Mengejan nak? Ah, teriaknya. Oek, 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 tangis bayi perempuan tersebut. Alhamdulillah nak, bayi yang kedua perempuan, ucap bidan tersebut. Boleh saya lihat anak saya bu, ucap putri lemah. Sebentar nak ya, kami bersihkan bayinya dulu, ucap bu bidan. Tak lama kemudian, kedua bayi mungil tersebut dibawa kepadanya. Dilihatnya bayi laki-laki tersebut, sungguh mirip dengan laki-laki yang telah merenggut kesuciannya itu. Hidung, mancung, bibir sedikit tebal dan alis yang tajam, sedangkan bayi perempuannya sangat mirip dengannya. Nak, bayinya sudah bisa diajankan, ucap bidan tersebut. Apakah tidak bisa diwakilkan bu, ucap putri lemah. Bu bidan tersebut seakan mengetahui maksud putri. Ia menggendong kedua bayi mungil tersebut kepada suaminya untuk diajankan. Setelahnya, ia membawa kembali pada putri. Nak, berilah ASI kepada anak-anakmu, ucap bidan. Bagaimana caranya bu, ucap putri polos. Sini ibu bantu, ucap ibu bidan tersenyum. Ia langsung membuka kancing baju putri dan menekan dan memijit titik saraf pada dada putri. Muka putri memerah malu seperti kepiting rebus, membuat ibu bidan terkekeh. Sudah, sekarang taruh bayimu di dada kiri dan kananmu. Mereka akan mencarinya, ucap ibu bidan sambil membantu putri memposisikan bayi-bayinya agar nyaman. Bayi-bayi tersebut memiliki insting yang tajam, dilahapnya dada putri dengan rakus hingga membuat dada putri nyeri. Sedangkan ibu bidan tertawa pelan melihat ekspresi putri yang sangat lucu. Pertama kalinya mungkin akan terasa sakit nak, namun nanti juga tidak akan sakit lagi, ucap bidan. Iya bu, terima kasih. Nak, ibu tidak tahu apa permasalahanmu, namun ibu mohon tinggallah di sini beberapa bulan saja, biar ibu bisa membantumu merawat anak-anakmu, agar mereka baik-baik saja, pinta bidan tersebut. Apa tidak merepotkan ibu nantinya? Tanya putri tak enak. Tidak nak, ibu sama sekali tidak merasa merepotkan. Justru ibu senang rumah ibu kembali ramai, ucap ibu bidan tersebut, lembut. Terima kasih bu, ucap putri dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama nak. Ya Allah, kuatkanlah anak ini dalam menghadapi cobaanmu. Jaga ia dimanapun ia berada kelaknya ya Allah, batin bu bidan. Terima kasih ya Allah atas anugerah yang kau berikan untuk hambamu ini. Hamba mengucapkan beribu syukur atas kehadiran bayi kembar hamba. Batin putri menatap sendu ke arah bayi kembarnya. Lain putri lain juga Arka. Selama masa trimester kehamilan putri ia benar-benar menderita. Ups, ralat, bukan Arka yang menderita, melainkan Papa Jimmy. Bayangkan saja, pernah Arka meminta mangga muda di tengah malam dan harus yang ada di dekat kuburan kompleks sebelah. Jimmy menolak tegas permintaan Arka, sontak membuat Arka menangis sesegukan namun diacuhkan oleh Jimmy. Ia tak takut lagi tak mendapatkan jatah karena permintaan Arka sekarang tak membuat Jimmy mentolerirnya. Ia meninggalkan Arka sendirian dalam kamar. Dia membawa Lisa langsung ke kamar. Pah, Arka nangis pah, ucap Lisa khawatir. Biarkan saja mah, lagi pula coba mama pikir, mana bisa papa tengah malam pergi ke kuburan kompleks sebelah, kan seram mah, biarkan saja dia nanti juga diam juga, ucap Jimmy menarik selimut dan langsung terlelap lagi. Lisa yang berpikir mungkin perkataan Jimmy ada benarnya pun membuatnya sedikit tenang dan kembali tidur. Keesokan harinya, Lisa dan Jimmy menuju ruang makan, namun mereka tak melihat Arka. Jimmy memerintahkan Pak Jang untuk memanggil Arka. Pak Jang yang memanggil-manggil Arka namun tak ada jawaban karena takut terjadi apa-apa.
Ia langsung masuk karena pintunya tidak terkunci dan betapa terkejutnya ia melihat tuan mudanya tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Dipegangnya kening tuan muda sungguh sangat panas. Ia mengangkat Arka ke tempat tidurnya, kemudian dia berlari panik memanggil Jimmy dan Lisa. "Tuan besar, saya menemukan tuan muda tergeletak di lantai. Dia mengalami demam tinggi," ucap Pak Jang panik. Jimmy dan Lisa berlari ke kamar Arka dengan panik. Dilihatnya Arka terbaring lemah di ranjang. Mukanya benar-benar pucat dan tubuhnya sangat panas. "Pak, panggil Lito," teriak Lisa pada suaminya. Dia benar-benar marah pada Jimmy. Dia yakin semua ini karena ulah Jimmy yang tidak mau menuruti kemauan Arka. "Iya, Mah," ucap Jimmy gemetar takut melihat tatapan tajam dari istrinya. Ia menyadari kesalahannya. Karenanya lah Arka bisa sampai begini. 15 menit kemudian, datang Dito untuk memeriksa Arka. Ia terpaksa menginfus Arka karena demamnya tinggi. "Hup, Bibi, sudah Dito peringatkan untuk menuruti kemauan Arka. Dan beginilah jadinya kalau Bibi tidak menurutinya. Dan ini juga bisa kena imbasnya nanti pada cucu Bibi," ucap Dito menghela napas panjang. "Ini semua karena kamu, Pak. Ingat tidak, akan ada jatah selama 1 bulan penuh," bentak Lisa. Sedangkan Dito dan Pak Jang yang masih di situ menahan tawa melihat muka Jimmy yang pucat pasi mendengar ancaman dari istrinya. "Mah, Papa minta maaf," ucapnya lembut. "Bicara sekali lagi bertambah 1 minggu," ucapnya menatap tajam ke arah Jimmy. Gelek, Jimmy menelan ludahnya mendengar ancaman Lisa. Ia merutuki kebodohannya karena tidak menuruti kemauan Arka. Dan setelah kejadian tersebut, Jimmy dan Lisa selalu menuruti kemauan Arka. Meskipun terkadang harus mencari cendol di tengah malam, ada juga Arka meminta ayahnya untuk berfoto dengan penjual tahu bulat yang ternyata seorang waria. Sungguh Jimmy ingin memotong leher Arka. Namun ia tak bisa, jangankan memotong leher. Menari Arka saja ia tak berani karena jikalau tidak, Arka akan mengadu pada Lisa. Dan tentu saja ancamannya bukan main-main bagi Jimmy. Dan begitulah Arka hingga beberapa bulan terlewati. Ia kembali seperti semula, menjadi pria dingin dan kejam. Ia tak pernah berhenti mencari putri, namun tetap saja ia tak bisa menemukannya. "Awas saja kalau aku menemukanmu, akan kuberi pelajaran yang setimpal karena kau sudah berani lari dariku," batin Arka. Episode 4, Keributan. Mentari menyapa bumi membangunkan seorang wanita yang sedang tertidur nyenyak dengan kedua buah hatinya. Ia membuka matanya melihat putra-putrinya yang masih terlelap sesudah sholat subuh. Ia berjalan menuju dapur untuk membuat sarapan nasi goreng untuk anak-anaknya. Setelah selesai, dia merapikan rumahnya yang berantakan dibuat anak-anaknya. Setelah selesai, ia kembali lagi ke kamar untuk membangunkan anak-anaknya. "Kesayangan Bunda, Aaron, Arin, bangun nak, sudah pagi. Ayo mandi, setelah itu sarapan," ucap putri lembut sambil menepuk pipi halus anak-anaknya. Ya, 5 tahun sudah terlewati begitu cepat untuk putri. Sekarang ia sudah pindah rumah ke kota X karena di kota Y banyak orang-orang yang menghujatnya dan anak-anaknya dengan sebutan anak haram. Muhammad Aaron Ashab dan juga Humaira Arin Ashab, putra-putri kecilnya yang dididik dengan penuh kasih sayang. 5 tahun Aaron dan Arin sudah belajar sholat. Putri setiap subuh akan membangunkan anak-anaknya. Ia memberikan pengertian untuk anak-anaknya agar mau sholat. "Iya Mi, bentar lagi, 5 menit aja. Alin acu antuk," ucap si kecil Arin yang masih cadel. "Sayang, Mami sudah buat nasi goreng kesukaan kalian loh. Ada ayam goreng lagi. Kalau kalian tidak bangun nanti sarapannya diambil kucing loh," ucap putri menakuti anaknya. Aaron dan Arin membuka matanya lebar setelah mendengar penuturan sang ibu. Oh no, cukup 5 kali sudah ayam goreng mereka dimakan oleh kucing. Tidak akan lagi. Dengan gerak cepat mereka meminta sang ibu untuk memandikan. "Oh no mom, Aaron ndak mau. Aaron mau andi, cekalang. Ayo Alin, kita halus banun. Talon ndak ayam kita hilang agi," ucap Aaron bergegas menuju kamar mandi. "Alon, ungguin Alin. Mi, endong Mi," ucap Arin merentangkan tangannya pada putri yang sedari tersenyum melihat kelakuan anak-anaknya. Putri langsung membawa Arin ke kamar mandi. Ia memandikan putrinya dengan telaten. Sedangkan Aaron, dia sudah bisa mandi sendiri. Dia tidak suka kalau ibunya yang memandikannya, apalagi saat sang ibu menyentuh burung kecilnya. Apalagi terkadang Arin yang geram melihat burung Aaron yang langsung meremasnya hingga membuat Aaron menangis. Aaron dan Arin sudah selesai mandi.
Mereka langsung berlari ke meja makan. Putri langsung mengangkat Aaron dan Arin ke kursi. Nyam-nyam, macakan Mommy is the best. Alin cuka, oceh Putri. Alhamdulillah anak-anak bunda suka. Kalau begitu, makanannya dihabisin ya sayang, ucap Putri mengelus kepala sang buah hatinya. Setelah selesai makan, Putri membereskan semuanya dengan rapi. Setelah itu dia mulai membuat kue pesanan orang. Ya, setelah pindah ke kota X, Putri tidak bekerja lagi. Dia mencoba membuka orderan kue dan ternyata kue buatan Putri sangat enak, hingga menjadi buah bibir di kota X. Banyak orderan yang masuk. Mommy, panggil Irene. Iya sayang, ada apa? Ucap Putri yang sedang memasukkan kue ke dalam kotak. Mommy kan janji mau bawa Alon dan Alin jalan-jalan, ucap Alin menatap penuh harap kepada Putri. Astagfirullah sayang, hampir aja Mommy lupa. Ya udah, tunggu sebentar ya. Mommy masukkan dulu kuenya ke kotak. Setelah itu kita antar pesanan kuenya sekalian kita jalan-jalan, oke? Ucap Putri yang baru sadar kalau dia sudah membuat janji pada Arin. Untung saja Arin dalam keadaan mood yang baik. Kalau tidak bisa pecah gendang telinga Putri mendengar tangisan anaknya yang satu ini. Oh Temi, ucap Arin girang mengangkat jempol ke arah Putri. Lalu dia mencari Aaron. Alon, ayo Cini, sebentar. Ladi kita akan jalan-jalan with Mommy, teriak Arin memanggil Aaron yang sedang bermain mobil-mobilan. Seriously? Tanya Aaron. Yes, I'm so serious, ucap Arin mengangkat dua jari. Setelah selesai, Putri langsung memasukkan pesanan kuenya ke dalam mobil mininya. Setelah itu, ia memanggil Aaron dan Arin sudah siap dari tadi. Mereka menuju ke rumah Bu Arini, salah satu pelanggan tetap Putri. Setelah itu, mereka menuju taman bermain anak-anak. Aaron dan Arin bermain dengan riang. Melihat hal itu membuat hati Putri terasa hangat. Ia sangat senang karena Allah menganugerahkan sepasang anak yang penurut dan ceria. Mommy, Alin haus, ucap Arin menghampiri Putri yang sedang duduk. Iya sudah, Arin tunggu Mommy di sini dulu ya, Mommy beli minum dulu, ucap Putri lembut kepada Arin. Iya Mi, ucap Arin tersenyum sambil memeluk boneka Marsanya. Putri berjalan ke supermarket terdekat untuk mencari minuman kesukaan anaknya. Buk, Aaron tak sengaja menendang bolanya hingga kena kaki jenjang seorang pria. Pria tersebut melongos ke belakang dan dilihatnya seorang anak laki-laki berambut pirang, hidung mancung, alis tajam dan bola mata coklat. Sorry om, Alon tak sengaja, ucapnya takut sambil memeluk bolanya. Dek, pria itu melihat anak laki-laki tersebut yang sedang menatapnya. Entah kenapa ada desiran aneh dalam hatinya saat melihat anak laki-laki tersebut. Kemudian dia berjongkok mensejajarkan tingginya dengan Aaron. No problem boy, I'm okay, ucapnya tersenyum mengelus kepala Aaron. Alon, teriak Irene berlari menghampiri mereka. Alin, jangan lali-lali, nanti jatuh, ucap Aaron. Pria tersebut memperhatikan Aaron dan Irene dengan seksama. Apakah mereka kembar? Itulah yang dipikirnya. Apakah kalian kembar, boy? Tanya pria itu. Nama Acu bukan Boy On, tapi Alon. Iya, kami kembar, ucapnya dengan polos. Hey girl, nama kamu siapa? Tanya pria itu. Nama aku Alin, bukan girl. Om, jawabnya polos. Membuat pria tersebut tersenyum lembut ke arah mereka. Kalian mau main sama om? Tanya pria itu pada Arin dan Aaron. Ndak mau, kata Mommy, kami ndak boleh detak-detak sama orang asing. Takutnya jahat, ucap Aaron polos. Apa om terlihat jahat, boy? Ucap pria itu pura-pura sedih. Om, jangan sedih. Kalau Alin ndak mau main sama om, Alin mau kok main sama om, ucap Arin menangkupi pipi pria itu. Entah mengapa hatinya menghangat, digenggamnya tangan kecil tersebut. Ndak kok Alon juga mau main sama om, ucap Aaron yang entah kenapa merasa cemburu melihat pria tersebut memegang tangan Arin. Dia juga ingin dipegang. Ya udah ayo, kita main sepak bola, ucapnya dengan semangat. Ayo om, ucap mereka girang. Mereka bermain bersama-sama dengan semangat. Pria tersebut selalu tersenyum dan tak jarang juga dia tertawa bermain dengan dua anak kembar itu. Aaron, Arin, teriak seorang wanita yang sedang berjalan ke arah mereka dengan membawa dua buah minuman. Sontak mereka bertiga langsung menoleh ke asal suara tersebut. Mommy, teriak mereka berdua berlari ke arah Putri. Dek, hati pria itu berdetak kencang saat melihat wanita tersebut. Wanita yang selama 5 tahun ini dia cari-cari. Hampir saja dia gila karena tak menemukan wanita tersebut.
Namun sekarang wanita itu tepat berada di depannya. Aku menemukanmu, batinnya.